Saya memperhatikan ketika mengikuti berbagai virtual meeting selama masa stay at home, banyak di antara teman-teman, termasuk saya sendiri, yang menjadikan buku atau rak buku seperti ini sebagai background ketika terhubung atau tersambung dalam pertemuan-pertemuan online. Mungkin pilihan ini karena sebagian di antara kita masih menganggap bahwa buku itu adalah sesuatu yang sangat penting sifatnya, suatu barang yang sangat berharga. Dan mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa buku itu merupakan suatu kemewahan tersendiri. Kenapa buku dianggap sebagai satu kemewahan tersendiri? Karena dari buku-buku yang kita baca inilah kita memperoleh banyak pengetahuan, kita menyerap informasi, dan mungkin juga kita menimba banyak inspirasi dari apa-apa yang telah kita baca. Belajar dari itu, saya kemudian mengingat-ingat 20 tahun yang lalu atau 21 tahun yang lalu ketika pertama masuk kuliah. Saat itu saya mulai mengoleksi beberapa buku, membeli di toko buku, tentu saja sesuai dengan kemampuan finansial pada saat itu. Buku-buku tersebut sampai sekarang sebagian masih ada yang saya simpan. Saya kemudian gabung dengan koleksi-koleksi baru yang ada. Walaupun juga tentu kita tahu bersama bahwa saat ini buku-buku dalam bentuk cetakan seperti ini mungkin sudah kurang atau tidak banyak digunakan karena tergantikan oleh bentuk buku dalam format yang lain yang kita kenal dengan e-book, yang kita bisa simpan di komputer, bisa kita simpan di laptop, dan bahkan kita bisa simpan di smartphone yang kita miliki. Tapi bagaimanapun juga buku dalam bentuk cetakan seperti ini, apalagi kalau itu buku-buku yang sudah lama kita simpan, kita sudah lama koleksi, tentu menjadi barang yang teramat berharga bagi kita. Karena setiap buku yang kita beli dan kita baca di suatu kurun waktu tertentu, tentu punya alasan sendiri dan tentu juga membekas dalam memori atau membekas dalam pikiran kita. Dan mungkin saja apa yang kita baca 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu justru menentukan pencapaian atau apa yang kita capai saat ini. Oleh karena itu saya akan melihat-lihat lagi kira-kira di tahun-tahun 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu kira-kira buku apa saja yang saya beli, saya miliki, dan kemudian saya baca. Saya memilih untuk konten kali ini sebagai 7 buku pertama yang saya miliki sejak kuliah. Sebelum kita lihat buku yang mana saja di tempat yang lain, saya sampaikan sekali lagi untuk pengembangan saluran YouTube ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan mungkin juga bisa memberi komen kiranya ada saran, kritikan yang disampaikan kepada saya untuk pengembangan Rahmat Bakri Official. Ikuti saya untuk melihat 7 buku yang saya sebutkan tadi. Ini 7 buku pertama yang saya miliki. Untuk menemukannya diserahkan di dalam rak-rak ini juga agak susah karena sudah bercampur dengan buku-buku yang lain. Sedangkan saya belum punya kesempatan atau keahlian untuk menyusun sedemikian rupa sehingga buku-buku yang ada ini tertata mungkin berdasarkan tema atau mungkin berdasarkan tahun pembelian saya, kurang tahu seperti apa mengelolanya.
Tapi setelah saya bongkar-bongkar dari rak yang ada ini, juga rak yang ada di tempat yang lain, saya menemukan 7 buku ini yang saya anggap sebagai buku-buku awal yang saya miliki. Kita akan lihat satu-satu buku apa saja itu, tetap ikuti saya. Di antara 7 buku yang saya sudah pegang ini sebenarnya tidak berurut, karena ada yang dari nomor 1, karena dulu saya ingat betul setiap beli buku saya berikan nomor. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi saya lihat yang saya dapatkan di rak sebelah sana, itu nomornya sudah tidak berurut. Berarti ada buku yang mungkin belum saya temukan, atau mungkin sudah hilang. Nah, saya coba cari di rak-rak ini, juga kelihatannya tidak ada. Karena memang di rak ini saya lihat lebih khusus memuat buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum. Khususnya lagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi 3 susun buku ini mungkin 99% merupakan buku hukum, dan sebagian besarnya adalah bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebagai disiplin kajian yang saya konsentrasi di situ sebagai pengajar saat ini. Seperti apa 7 buku ini? Kita akan lihat di sana. Kita kembali ke tempat yang tadi. Ini tadi 7 buku yang saya sebut sebagai 7 buku pertama yang saya miliki sejak kuliah. Ternyata tidak mudah untuk menemukannya di rak-rak buku yang ada tadi. Karena dia sudah tercampur dengan koleksi-koleksi yang lain. Tapi alhamdulillah karena saya masih menemukan buku yang betul-betul sebagai buku yang pertama saya miliki sejak kuliah. Yaitu buku yang judulnya Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan. Buku ini dibeli pada 28 Oktober tahun 1999. Harganya masih 26.000. Saya masih ingat betul buku ini dibeli di salah satu toko di Palu. Dan sebetulnya buku ini saya beli 2 pada saat itu. Cuma yang buku yang keduanya yang ditulis oleh Frans Magnus Suseno, yang kira-kira temanya itu kalau tidak salah filsafat atau soal etika, itu kemudian dipinjam oleh salah seorang teman, dan sampai sekarang juga saya juga sudah tidak minta dan tidak kembali. Tapi itu tidak apa-apa, biasalah bagi kami itu meminjam buku dan tidak dikembalikan itu adalah soal biasa, dan masing-masing sudah mengikhlaskan satu dengan yang lain. Alhamdulillah karena yang pergi itu adalah buku kedua, bukan buku yang pertama. Karena yang buku pertama ini, walaupun buku ini berat, susah sekali dipahami, tetapi dia tetap tercatat sebagai buku pertama yang saya miliki, yaitu Militer dalam Politik yang ditulis oleh Erik A. Nordlinger. Nah, kemudian buku 2 tadi saya sudah sampaikan sudah tidak ada, sudah pergi, dipinjam dan tidak kembali dan tidak usah lagi diingat. Saya cari-cari juga buku ketiga ternyata tidak dapat. Nah, kenapa saya tahu ini buku pertama, ini buku kedua? Alhamdulillah karena di awal-awal mengoleksi buku itu, setiap beli buku saya langsung taruh nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan itu akan berurut kemudian. Nah, saya cari buku nomor 3 juga sudah tidak dapat. Tapi alhamdulillah buku yang keempat ada. Ini adalah salah satu buku favorit saya. Judulnya Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh ke Belakang, Menatap Masa Depan. Ini ditulis oleh seorang tokoh masyumi, Dr. Anwar Harjono SH. Dan di pengantarnya ini diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra SH. Buku ini
berulang-ulang saya baca karena saya suka sekali terkait dengan politik Islam, terkait dengan Partai Masyumi, salah satu favorit saya. Jadi buku ini cukup mudah dimengerti dan alhamdulillah tamat saya baca, tapi tidak menjamin bahwa kalau saya ditanya menceritakan ulan ini mungkin juga saya sudah lupa. Tapi seingat saya buku ini saya baca dari awal sampai akhir. Nah, kemudian buku keempat ada. Nah, ini sekarang tiba-tiba langsung lari lagi ke buku ketujuh. Berarti buku 5 dan 6 juga sudah tidak ada. Saya tidak tahu apakah tercecer atau masih ada di rak sana tapi belum saya temukan. Ini judulnya M. Nasir, Dakwah dan Pemikirannya. Jadi ini adalah sebuah buku yang menceritakan semacam biografi M. Nasir, perjalanan beliau sebagai salah satu tokoh nasional yang berjuang lewat gerakan Islam di Indonesia. Ini juga yang menurut saya buku saya beli ini karena ya saya sebut tadi saya tertarik pada saat itu dengan pemikiran-pemikiran atau gerakan-gerakan sejarah tentang gerakan Islam di Indonesia. Nah, ini sudah masuk buku ke-7. Nah, kemudian ada ini tapi saya beli di tahun 99 juga. Saya ingat ini bersamaan dengan 3 buku ini dibeli di Jogja. Dipesan ada teman yang ke sana karena di Palu pada saat itu buku masih sulit. Ada teman yang berangkat ke Jogja maka saya pesan dan membelikan mungkin sekitar 10 atau 15 buku pada saat itu. Buku yang ini judulnya Islam Kapa, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia. Jadi kira-kira rasa ingin tahu saya sehingga membeli buku ini bahwa Islam sebagai sebuah ajaran agama itu mengatur secara komprehensif semua hal. Jadi tidak hanya melulu soal peribadatan tetapi mengatur juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosial, bahkan juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek politik kenegaraan. Makanya kira-kira itu diberikan judul Islam Kapa. Islam yang komprehensif, tidak setengah-setengah. Nah, kemudian ternyata ini sudah pindah ke buku yang ke-12. Nah, ini buku ke-12 sudah masuk di tahun 2000 ya. Ini buku tentang Gus Dur. Pada saat itu Gus Dur jadi presiden, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Dan banyak kita yang bertanya sebetulnya Gus Dur ini siapa sih? Nah, sehingga kemudian jalan-jalan ke toko buku dan dapat buku ini untuk mengenal atau mengetahui lebih lanjut tentang profil Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat itu. Ini sudah di nomor 12. Berarti bawahnya lagi sudah ada yang tercecer atau mungkin sudah hilang. Nah, ini juga yang saya dapat untuk, ini sudah 6, sudah 5, untuk cukup 7. Ini ada buku ke-16. Jadi kalau ini dari 12, langsung ke-16 berarti ada yang tercecer lagi di situ yang saya tidak temukan. Nah, ini judulnya Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Ini ditulis oleh Dr. Alwi Shihab. Nah, sebenarnya ada buku ke-10 tadi, secara tidak sengaja waktu pertama melihat ini, rupanya terselip di sini. Ini buku ke-10. Nah, judulnya adalah, ini buku ringan, selesai juga saya baca karena ringan dan memang menarik untuk dibaca. Judulnya adalah Lentera Hati yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan tulisan, esai, dan seingat saya pada saat itu juga setiap subuh dibahas di RCTI. Jadi buku ini menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat Islam yang ditulis sangat baik oleh Profesor Quraish Shihab yang
kita tahu kapasitas keilmuan beliau. Nah, jadi ini buku Quraish Shihab, Lentera Hati, dan ini buku Satu Islam Inklusif yang ditulis oleh Dr. Alwi Shihab. Nah, sebenarnya saya siapkan 7 tadi, tapi ini sudah 8. Nah, kalau yang ini yang di tahun 2000, ini beli di Jogja juga. Ini Saman Kesempatan judulnya, agenda-agenda besar demokratisasi pasca Orde Baru, yang ditulis oleh E.F. Saifullah Fatah. Pada saat itu, E.F. Saifullah Fatah kita kenal sebagai penulis muda yang sangat produktif, tulisan analisisnya sangat tajam, bacaannya ringan, mudah dimengerti, sehingga saya juga sangat suka dengan tulisan-tulisan beliau. Sehingga pada saat itu saya membeli buku ini dengan judul Saman Kesempatan. Nah, seingat saya buku ini saya beli waktu itu dengan satu lagi judul buku yang terkait dengan negara federal, berkisah tentang negara federal. Tapi buku yang terkait dengan negara federal itu dipinjam oleh salah seorang teman, dan sampai sekarang juga belum kembali. Nah, tapi biasalah, pinjam meminjam itu biasa, tidak usah dikembalikan, diikhlaskan. Mudah-mudahan itu lebih bermanfaat. Nah, kalau kita perhatikan 7 buku yang ada ini, ternyata tidak ada yang secara spesifik bicara atau berisi tentang ilmu hukum. Padahal pada saat saya membeli buku ini, saya masih berstatus sebagai mahasiswa semester 3 atau mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum. Tapi buku saya itu selama kuliah tidak ada buku yang spesifik terkait dengan ilmu hukum. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kalau pada hari ini saya mengecek atau mereview 7 buku pertama yang saya miliki, maka di lain kesempatan saya akan mencoba mengecek atau mereview 7 buku yang selesai saya baca. Karena di antara banyak koleksi itu, ada buku yang dibeli dan sama sekali tidak pernah dibaca, bahkan tidak dibuka pembungkusnya. Ada juga yang dibaca sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Tapi ada memang buku karena kita suka, kita tertarik, maka kita baca dari kata pengantar sampai penutup. Buku apa saja itu? Insya Allah kita akan jawab dalam pertemuan atau sesi-sesi yang lain. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.